Halo teman-teman, bertemu lagi bersama gua Aditya Prasetyo di channel YouTube Mata Batin. Nah, kali ini di episode 9 kita akan menghadirkan narasumber yang tak terduga pastinya. Nah, kira-kira siapa? Saya bacain dulu ya riwayat hidup beliau. Beliau bernama Muhammad Syahwalan MH. Nah, ini beliau merupakan lulusan S2 Hukum di Universitas Islam Fatmawati Bengkulu. Dan beliau mempunyai prestasi Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Dan sekarang alhamdulillah beliau lulus sebagai CPNS di Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung. Wow. Dan beliau juga pernah menjadi delegasi Student Mobility Program University of Western Australia dan Curtin University. Terus juga beliau juga pernah menjadi delegasi kuliah kerja nyata luar negeri di Songkhla, Thailand. Langsung saja kita sambut inilah Kak Alan ya panggilannya ya. Iya. Ini mau dipanggil Kak, Sir, Bapak atau Mas nih? Banyak sebenarnya ya. Ada yang manggil kakak, abang, nah gitu. Senyamannya aja, senyaman dek ya? Adit aja. Saya manggilnya karena udah biasa ya, karena sudah deket saya panggil Sir aja. Oh siap. Sir ya, karena beliau juga merupakan pentutor ya. Pernah menjadi pentutor juga kan Sir? Alhamdulillah pernah jadi tutor. Di Kampung Inggris. Kampung Inggris, Kampung ya. Inggris. Itu udah berapa lama tuh Sir? Di Kampung Inggris sudah lama, dari tahun 2017 sampai awal 2020. Jadi sudah 3 tahun saya di situ. Wah, sudah 3 tahun menjadi 3 pentutor tahun. ya. Nah, sekarang apa ya? Sir dengan tadi segudang prestasi ya Sir. Adik mau tanya nih Sir. Itu sejak kapan Sir? Sir mulai mencari-cari prestasi. Apakah sudah dari kecil dari SD sudah ambis lah kita bilangnya, ambis ya terhadap prestasi-prestasi seperti itu. Betul. Baik, kalau saya pribadi gitu, memang dari dulu sekolah gitu, dari sekolah dasar, tipe-tipe orang yang suka cari tampil gitu. Tampil dalam artian, oh gimana sih supaya saya bisa dikenal orang gitu, supaya saya mendapatkan tanda kutip nama gitu di mata khalayak orang banyak. Saya mengutip pendapatnya Prof. Rinaldi Kasali ya, guru besar ilmu ekonomi. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi terkenal itu ada 2 tipe. Kamu bisa menjadi famous, terkenal, dan notorious, juga terkenal. Tapi tinggal kamu pilih. Famous itu terkenal dengan baik, kalau notorious itu terkenal dengan buruk. Biasanya kan kalau di sekolah tuh, kalau nggak murid pintar, pasti murid bandel yang terkenal. Yang famous itu murid pintarnya. Famous. Yang murid bandelnya itu namanya notorious. Sama-sama terkenal, tapi image yang muncul itu kan berbeda. Dan Sir masuk dalam kategori? Nah, itu nggak tahu sih. Famous ya udah pasti ya, famous ya. Dan itu tadi dari kelas berapa? Dari kecil ya? Dari kecil, dari SD. Kecil sudah ingin tampil di depan publik ya. Betul. Wow. Itu tapi jelasnya dari pihak keluarga sangat mendukung ya dengan tampil-tampil tadi ya. Betul. Nah, ini saya mau cerita-cerita juga nih. Pernah mengikuti Duta Bahasa Bengkulu ya, Sir. Sebetulnya Adi juga Duta Bahasa nih. Nah, tentu ada apa ya semacam motivasi, Sir. Motivasi kenapa sih, Sir, harus ikut Duta Bahasa? Kenapa tidak ikut duta-duta yang lain gitu? Baik. Karena latar belakang. Jadi alasan pertama itu latar belakang saya memiliki kecintaan terhadap bahasa, dan meskipun background knowledge saya bukan seorang pembelajar bahasa ya, karena S1 S2 saya di bidang hukum, tapi saya merasa menarik ya, tertarik untuk mempelajari bahasa, karena bahasa itu alat komunikasi. Jadi ketika kita ingin menjadi sebuah kaum, maka pelajarilah bahasa kaum itu. Ya kan, kita akan menemukan banyak ilmu di kaum itu. Ya makanya kalau kata orang, kalau kita baperan, gampang kesinggung, itu karena pergaulannya kurang jauh. benar. Dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit marah gitu. Ya karena mungkin ya salah satunya juga karena kurang banyak bergaul sama orang lain gitu. Nah, untuk bisa bergaul dan diterima dengan orang lain, salah satu dan unsur utama menurut saya itu adalah dengan kita menguasai bahasa itu. Dan menjadi duta bahasa itu sebuah tanggung jawab juga bagi kami ya, untuk selain memang mempelajari bahasa, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan dengan Trigarata Bangun Bahasa itu. Trigatra Bangun Bahasa itu mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi pemuda, bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan konteks dan tempat. Lalu kedua, kita melestarikan bahasa daerah. Jadi cak saya kok saya bisa bahasa daerah juga. Nah gitu, kira-kira kan gitu. Jadi bagaimana saya mencintai bahasa daerah sebagai sesuatu local wisdom yang harus saya banggakan, dan itu adalah harta karun gitu yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, harus menguasai bahasa asing, karena
komunitas yang saya maksud atau kaum yang saya maksud tadi bukannya kaum tradisional seperti daerah, juga kita harus menguasai secara internasional untuk mengenal orang lain di dunia lain. Dalam artian di negara-negara lain ya, bukan dunia itu gitu. Iya, benar. Wow. Keren. Ini memang ya, Kak Alan ini ketika Adit daftar duta bahasa ya, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi duta bahasa. Beliau salah satu idola saya. Sumpah ini nggak beres ya. Nggak beres ya. Sumpah. Dan dia orang pertama yang saya idolakan karena terima kasih. Kemampuan keterampilan berbicara beliau sudah high ya, sudah tinggi. Nah, ada dari dulu ya, Sir. Dari dulu Adit itu sebenarnya mau bertanya satu hal. Sir kan sudah sering keluar negeri. Tentu ketika kita keluar negeri, kemampuan berbahasa asing tentu harus lancar lah, fluent lah ya. Nah, itu Sir mulai belajar bahasa asing itu sejak kapan, Sir? Kalau saya belajar bahasa asing, terkhusus bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang dimaksud adalah bahasa Inggris itu sejak SD. Jadi saya masih ingat betul itu kelas 4 SD ya. Maaf saya ulangi, kelas 3 SD saya pernah pertama kali dapat pelajaran bahasa Inggris itu. Dan yang saya ingat itu, yang paling saya ingat adalah gurunya tuh luar biasa cantik ya. Cantik. Jadi cantiknya dulu ya. Waktu itu jadi ya mungkin karena juga sikap dia yang bagus ya, mannersnya bagus dan kebetulan juga punya penampilan yang menarik. Jadi itu bikin kita siswa tuh menarik untuk belajar. Jadi waktu kelas 3 SD saya dapat pelajaran bahasa Inggris dan sempat pernah juga ikut les, tapi les itu ya les alanya anak-anak SD yang nggak di les tempat les yang wah itu ya, yang saya masih ingat tuh bayarnya cuma 2.000 sekali pertemuan. 2.000 rupiah waktu itu ya, tahun 2003 nggak salah ya, untuk ikut les itu. Nah kemudian berlanjut, kemudian di SD, SMP, SMA, di SMA saya dari SMP maaf saya ulangi, dari SMP dulu saya MTS sudah sering ikut lomba debat bahasa Inggris, kemudian pidato bahasa Inggris, dan yang bikin saya tambah ingin belajar bahasa Inggris itu adalah ini tidak berusaha untuk menyombongkan diri ya teman-teman. Jadi selama saya kelas 1 waktu masuk MTS itu, nilai bahasa Inggris saya tidak pernah tidak 100. Tidak pernah tidak 100. Termasuk nilai ujian nasional? Enggak, bukan nasional. Kelas 1 waktu itu, kelas 1 ya. Jadi ujian UTS dan UAS itu dan ulangan harian itu semua nilainya 100. Ya makanya saya masih ingat betul ibu guru saya waktu itu ya, Miss Chandra. Dia sangat memotivasi saya untuk belajar lebih dan lebih. Akhirnya ketika SMA, saya berani untuk ikut berdebat, meskipun ya dalam hal itu belum mendapatkan piala kemenangan ya, tapi ternyata di bidang speech atau pidato bahasa Inggris, alhamdulillah saya mendapatkan itu. Dan itu ketularan sampai akhirnya kuliah gitu. Kuliah sebenarnya saya mau masuk bahasa Inggris nih, for your information ya. Bukan hukum ya? Sebenarnya jauh ya? Sebenarnya mau masuk bahasa Inggris. Jadi papa saya tuh inginnya saya menjadi guru bahasa Inggris. That's all. Karena kita biasa kalau dari desa itu kan sekolah itu pasti ngambilnya pendidikan. Karena pulang-pulang udah jadi guru gitu kan. Nah, waktu itu ya saya tertarik dengan bahasa Inggris. Oke, saya ikuti. Tapi nggak tahu, mungkin Allah has decided something different to me. Jadi saya merasa oke, saya jalanin dulu, dan ternyata saya tidak dapat bahasa Inggris, and it was a little bit disappointing me. Kemudian saya akhirnya tetap menjalani program studi yang saat itu, dan sampai saat ini yang melekat di nama belakang saya gitu kan. Sampai S2 ya. Sampai S2. Ketagihan jadi. Ya, ketagihan dan belajar, dan ternyata memang selama saya pribadi belajar itu saya tidak harus membutuhkan waktu khusus dalam artian menempuh pendidikan gitu untuk mendapatkan pengetahuan ini atau acquire these skills, tapi cukup dengan persisten, belajar dengan rajin, kemudian mencoba untuk mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada beberapa kegiatan di luar negeri yang bisa saya ikuti, yang seperti Mas Adit tadi sebutkan. Luar biasa ya. Jadi tadi Sir belajar bahasa Inggris itu secara otodidak ya, Sir? Betul. Melalui YouTube juga nggak? YouTube itu ketika kuliah sih sebenarnya, karena memang waktu saya SMA dulu, SD apalagi ya belum ada. SMA itu untuk mengakses itu tuh kayak kita masih ngeman-ngeman kuota gitu loh. Kan kalau udah kuliah kan karena pakai jaringan internet kampus itu lebih mudah dan lebih enak mengakses. Tapi pernah sih buka YouTube, tapi tidak untuk yang spesifik belajar bahasa Inggris gitu. Hanya sekedar pernah buka udah gitu. Dan dulu kan masih zaman warnet juga kan, dan warnet itu jauh dari rumah. Jauh dari rumah kurang lebih 3 kilo ya, kita harus ke pasar baru bisa pakai warnet gitu. Jadi ya males lah, ngapain juga 3 kilo ke sana cuma mau internetan doang, ya mending di rumah. Benar. Iya. Iya. Jadi Sir ini dari desa ya, Sir? Dari desa ya? Desa ya? Dari mana, Sir? Dari desa mana? Ketaun.
ke tahun ya, dari ke tahun. Sukunya Pekal ya, papa saya suku Pekal. Tapi Pekal. mama saya dari Padang Guci, jadi dari utara dan selatan. Oh, utara dan selatan ya. Utara dan selatan ya. Bertemu di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Wah, luar biasa itu. Bisa. Jadi Sir mampu menguasai 3 bahasa daerah itu? Bisa semua itu? Melayu Kota, Bisa. Pekal sama Padang Guci. Betul, bisa semua. Alhamdulillah saya bisa menguasai 3 bahasa daerah itu. Secara Otodidak lancar. lagi? Mungkin karena saya tinggal di keluarga itu ya, jadi lebih mudah bagi saya untuk memahami bahasa daerah ya kan, karena di keluarga papa saya menggunakan bahasa Pekal juga, tetangga juga gitu. Kemudian mama saya juga apalagi itu ya, semua kita menggunakan bahasa Padang Guci di situ ya. Jadi itu yang bikin saya akhirnya bisa. Beda kalau bahasa asing kan memang saya tinggal di negara itu gitu kan. Sedangkan kalau bahasa daerah saya tinggal di wilayah itu. Jadi saya tinggal di Padang Guci dan saya juga pernah tinggal di Ketahun gitu. Jadi gampang sih bagi saya untuk belajar. Oke, Bahasa daerah. luar biasa. Oke, kita masih nih berbicara masa kecil nih, Sir. Iya, masa kecil, ya. Tentu kita lah, saya lah sendiri ya, saya bahasanya kalau masa kecil nih masih lah kayak main sama teman-teman sebaya gitu. Nah, Sir ini kan sampai detik ini orang yang bisa dibilang orang yang sangat memiliki prestasi yang banyak ya. Tentu apakah waktu main Sir itu Sir kurangi atau bahkan nggak prioritas ke main pada saat masa kecil dulu Sir? Sebenarnya itu tidak ada yang benar. Ya, jadi bukan karena tidak prioritas main, tapi karena kecil itu saya udah bekerja ya Mas Adit. Jadi sudah bekerja. Jadi saya SD ini tidak mengada-ada ya. Saya SD dulu pernah jualan, pernah jadi loper koran ya, jualan koran. Saya pernah menyemir sepatu juga. Kemudian itu di Ketahun? Enggak, itu di Bengkulu. Oh, sudah di kota. Dulu aku SD sempat di Bengkulu nih sebelum akhirnya pindah ke Ketahun. Kan orang tua kan pedagang, jadi yang namanya pedagang kan bisa kemana-mana gitu. Jadi bukan cuma pegawai yang tempatnya kemana-mana ya. Pedagang pun bisa kemana-mana. Bangkrut sini pindah ke sana, ke sana gitu kan. Jadi kayak bisa emang gitu keadaannya kan seperti itu. Jadi kalau saya bilangnya pindah tugas. Jadi orang tua saya setelah jualan setelah jadi pedagang di Kota Bengkulu pindah tugas ke utara. Tapi selama saya di Bengkulu membantu juga waktu itu papa mama saya kan jualan apa sih kayak di terminal, biasanya orang terminal kan ada warung gitu loh yang jualan roti dan makanan-makanan ringan gitu. Nah, itu bantu. Tapi selain tadi saya bilang saya pribadi juga menyemir, kemudian jual koran. Dan itu yang bikin mungkin waktu saya tuh kayak kesita di situ gitu loh, karena ketuntutan hidup ya nggak sih. Jadi bukan karena ya tanda kutip diinginkan, tapi memang tuntutan hidupnya seperti itu. Dan pagi waktu masih ingat betul saya pindah SD dulu waktu ke utara itu kelas 4 SD ya kelas 5 SD. Jadi saya kelas 4 masih di Bengkulu. Nah itu kelas 3 kelas 4 tuh saya udah bekerja, dan waktu pagi saya kan kosong karena kami masuknya siang dulu kan. Jadi paginya saya cari nyemir, terus habis zuhur jam 1 saya berangkat sekolah gitu pola yang akhirnya melekat di diri saya, wah kerja gitu loh. Dan memang sedikit sekali untuk bermain. Belajar gimana? Apakah bisa difokuskan gitu? Nah, itu. Belajar ya mencari waktu aja ya kan, mencari waktu ketika sedang waktunya bisa dimanfaatkan belajar ya belajar. Misalkan kayak malam gitu kan habis maghrib. Karena papa juga meskipun dia tidak pendidikan tinggi ya, tapi dia cukup strict sama anak-anaknya. Jadi kalau saya pribadi tuh habis maghrib biasanya sama papa tuh mengerjakan tugas PR, meskipun kadang PR yang dikerjain papa juga salah kan, tapi ya udah gitu. Yang penting udah dikerjain ya gitu. Jadi masih ingat betul ya PR matematika. Papa tuh semuanya bisa, matematika bisa, IPA bisa, IPS bisa, tapi ketika PR diperiksa sama guru salah semua. Ya itu yang mungkin bikin kita jadi persisten untuk tetap belajar ya meskipun kita masih tidak bisa gitu lah ya. Gitu sih cara pola belajar. Dan saya nggak pernah ikut les seperti anak-anak pada umumnya. Boro-boro les lah ya. Yang bayar mahal gitu. Saya aja harus bantu orang tua untuk kerja gitu. Kan jualan koran ya? Jualan koran. Berarti sering baca koran ya? Saya sering, dan saya paling seneng sebenarnya baca koran. Berarti dari kecil sudah hobi ya? Udah hobi berliterasi lah ya? Saya kecil itu memang saya tidak mengatakan saya suka membaca ya Mas Adi, tapi menurut saya kayak membaca itu sesuatu yang mengasihkan. Jadi di koran itu biasanya ada cerita-cerita lucu, yang ada gambar-gambar lucu gitu. Nah, kalau dulu kan ada majalah Bobo ya. Itu itu sempat jual juga? Nggak jual sih, cuman aku pernah punya dikasih sepupu sih lebih tepatnya. Itu yang bikin menurutku bikin menarik.
saya waktu itu kenapa membaca. Jadi dan juga dari koran itu kan saya bilang. Jadi ada beberapa gambar lucu seperti di Bobo itu di koran, makanya saya baca koran gitu ya. Tapi juga sekalian jualan, sekalian baca aja kan. Gitu. betul. Sekalian jualan, sekalian baca koran. Gitu. Tapi seru sih karena saya menyukai aroma koran. Jadi saya bangun tuh misalkan bangunnya jam 7 pagi ya, jam 7 pagi udah bangun, biasa anak-anak kan. Anak-anak suka bangun kesiangan. Terus udah siap tuh, saya masih ingat tuh yang ngantar koran tuh udah Lan ini korannya udah siap ya, ada sekian, dan terus jualnya waktu itu kita ngambilnya 2.000 kalau nggak salah, terus saya jualnya 2,5, seingat saya waktu itu ya. Jadi saya nyambutnya 2.000, saya jualnya 2,5, jadi dapat untung 500 gitu. Nah, jadi itulah pola sampai siang, terus jam 11 setengah 12 saya pulang, saya siap karena jam satunya harus sekolah gitu. Itu sih. Jadi SD pun saya jarang juara loh sebenarnya. Saya SD juga pernah merah, IPS saya merah. Aduh, ya nggak tahu lah ya, mungkin karena saya juga kalau dikatakan saya berprestasi banget tuh kayaknya agak lebay. Karena jadi saya jujur saya nggak juga berprestasi banget lah. Itu biasa. Saya tuh saat SD ya. Biasa aja. SMA sama kuliah luar biasa. Dan sampai detik ini. Masih. Sik ya. Oke, kita balik lagi ke bahasa ya, Sir. Bahasa ya. Sir sebagai seorang duta bahasa. Terus juga sekarang sebagai seorang dosen juga nih kawan-kawan. Dosen di Universitas Terbuka ya. Betul. Dan tapi pernah juga jadi dosen di Winpas, ya Sir? Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu kan menurut Sir nih, sebagai seorang duta bahasa dan seorang akademisi hukum di bidang hukum ya, itu punya keterkaitan tidak antara Sir sebagai seorang duta bahasa dan seorang akademisi hukum? Oke. Keterkaitan antara bahasa dengan hukum gitu kan. Iya. Kalau dalam perspektif duta bahasa sebagai anak muda ya, tadi saya bilang di awal bahwa perannya mengoptimalkan Trigatra bangun bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi itulah poin utama dalam mengemban sebagai duta bahasa Provinsi Bengkulu khususnya gitu. Nah, kalau dalam perspektif akademisi ya, yang kebetulan saya pernah diamanahkan mengajar juga kan di salah satu kampus negeri juga. Itu sangat bermanfaat ya Mas Adit ya, dan ada korelasinya antara bahasa dengan hukum ada. Jadi misalkan karena dalam bahasa hukum itu kan sifatnya harus jelas, tidak multitafsir, kemudian singkat padat, dan kemudian ini nilainya imperatif atau fakultatif. Nah gitu. Jadi harus duduk nih sebuah diksi ya dalam redaksi kalimat di pasal-pasal atau di peraturan perundang-undangan gitu. Karena jika salah bisa saja nanti itu akan mencederai hak masyarakat ya kan, atau hak subjek hukum, katakan seperti itu ya, orang atau badan hukum. Nah gitu. Jadi perlu sangat diperhatikan. Misalkan mungkin Mas Adit pernah bertanya kan, kenapa ya kok koruptor itu tidak bisa dihukum mati gitu. Iya. Kan, atau mungkin Mas Adit pernah baca di mana berita apa pernah gitu, dengar juga dari Bapak Artijo. Oh iya, beliau juga pernah ngomong gitu kan. Kenapa sih koruptor Indonesia susah dihukum mati? Karena dia ngomongan pinternya pembuat undang-undang itu. Itu kan lebih ke bahasa lagi ya. Betul, pastinya karena bahasa ya Mas Adit ya, kawan-kawan. Karena hakim kan menerjemahkan dari aturan tertulis. Jadi di dunia itu kan kita Indonesia itu kan menganut sistem Eropa kontinental, nama sistem hukumnya ya Mas Adit ya. Jadi kita lebih mengutamakan pada penafsiran sesuai terkodifikasi. Jadi apa yang tertulis di situ itu yang diterjemahkan oleh hakim. Kalau kalimatnya memang menguntungkan salah satu pihak, ya udah resikonya ketika kita memilih wakil rakyat yang tidak amanah, pasti dia akan membuat peraturan yang mendukung yang tendensius kepada mereka pribadi gitu. Ya kan, misalkan contohnya kasus korupsi, kenapa dia nggak bisa dihukum mati? Ya karena dia membuat undang-undang itu, mereka yang buat undang-undang dan terindikasi mereka yang akan melakukan dan melanggar undang-undang itu gitu loh. Nggak mau jadi bumerang ya, Sir? Bumerang. Oleh karena itulah peran bahasa tadi. Ketika ada orang yang punya integritas tinggi menjadi wakil rakyat, kemudian melihat sesuatu fenomena itu janggal, maka dia akan mencoba untuk memperbaiki itu. Contoh nih Mas Adit ya, saat ini kan sedang ada RUU KUHP nih, Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengertian zina.
dulu di undang-undang saat ini kita pakai kan masih RUU kan belum dipakai, masih RUU rancangan undang-undang. Jadi saat undang-undang ini undang-undang pidana kita menyebutkan bahwa pidana zina itu mereka yang berhubungan suami istri salah satunya sudah menikah gitu. Itu pengertiannya. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri di luar daripada itu dengan sukarela itu tidak bisa dianggap zina. Nah, di rancangan undang-undang terbaru ya, itu dibuat muatan bahwa zina itu bukan hanya dia sudah menikah saja salah satu atau keduanya, tapi memang belum menikah pun bisa dikatakan berzina agar meminimalisir perbuatan-perbuatan seperti itu, ya kan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya itu kan kebutuhan pribadi dan biologis masing-masing. Oh tidak, kita ketika menuntut diri pada negara yang memiliki azas ketuhanan, ya sila pertama, maka mau tidak mau unsur atau substansi daripada keagamaan itu tetap harus dipertimbangkan. Coba kita tanya, agama mana di Indonesia ini yang melegalkan perbuatan itu? Jawabannya adalah tidak ada. Oleh karena itu, ketika memang sudah jelas tidak ada secara aturan dalil naklinya dalam istilah hukum Islam itu, dalil naklinya tidak bisa ditafsirkan lain. Betul. Maka zina tidak boleh. Gitu. Agama apapun, Islam, Kristen, Nasrani ya, Hindu, Buddha dan agama yang diakui di Indonesia itu tidak membolehkan itu. Makanya muatan zina itu saat di rancangan undang-undang sekarang dibuatlah pengertian bahwa hubungan suami istri baik sudah atau belum nikah. Kira-kira gitulah bunyi bakal redaksinya. Nah, itu kaitan tadi hubungan antara bahasa dengan hukum. Ketika bahasa itu bisa dipelintir, maka akan menjadi multitafsir. Multitafsirnya menguntungkan ke siapa? Ya siapa yang buat. Ya, yang buat, benar. Dia kan tahu, dia yang buat. Oh, tahu saya ini celahnya nanti. Misalkan dia buat undang-undang tentang investasi, ya kan? Rata-rata kan pejabat kita kan mereka punya perusahaan, ya nggak sih? Punya perusahaan yang mungkin bisa menguntungkan secara pribadi, ya kan? Bagi mereka gitu. Nah, dia mungkin ada yang mengakali seperti pernyataan yang mulia almarhum Artijo tadi. Diakalin aja tuh kalimatnya supaya atau redaksi atau diksi dalam undang-undang itu agar ketika melakukan perbuatan A maka mereka tidak terjerat. Nah, gitu. Ketika mereka perbuatan korupsi, maka untuk penghukuman mati itu tidak mungkin terjadi. Nah, gitu, ya kan. Jadi, ya udahlah 20 tahun dia juga dihukumnya 20 tahun nanti selnya kan bisa dibuat seperti hotel, ya kan. Jadi makanya sangat perlu diperhatikan. Kalau ingin menghukum orang itu di awal jatuhkanlah di awal, maksudnya kalau ingin menyengsarakan itu dan melalui bahasa yang baiklah dalam undang-undang itu. Hakim tidak mungkin menerjemahkan yang lain. Apa yang tertulis di situ, hakim akan memberikan putusan atau vonis. Nah, gitu. Itu yang harus diperhatikan. Dan hakim tidak bisa ya membuat undang-undang gitu. Jadi dia menjalankan, tapi putusan mereka bisa diikuti putusan lain yang namanya jurisprudensi gitu. Boleh diikuti. Jadi kayak kuliah hukum ya kita. Ya nggak apa-apa. Tapi ada korelasi terhadap bahasa. Ada korelasinya. Ini ada dua pertanyaan langsung sih dari adik Sir. Yang pertama nih Sir, kan kami walaupun bukan dari hukum ya, tapi kami kadang-kadang kan ya sekilas saja deh ngobrol-ngobrol tentang hukum sama teman-teman kampus juga kalau dulu. Nah, yang pertama itu Sir, kenapa sih bahasa di hukum itu tinggi, bahasanya itu tinggi-tinggi. Kadang-kadang kita perlu buka KBBI dulu. Misalnya kan ada terus juga bedanya tersangka, terpidana, terdakwa gitu kan. Itu berbeda ternyata kan. Betul. Nah, itu bahasa-bahasa yang tinggi. Yang pertama tentang bahasa ya Mas Adit. Kenapa bahasanya seolah-olah terkesan bahasa tinggi? Jadi sebuah diksi dalam peraturan perundang-undangan itu implikasinya adalah memberikan keadilan. Nah, keadilan itu berupa kemanfaatan misalkan kemanfaatan baik secara material atau imaterial ya. Jadi itu kan nanti akan balik kepada kita sebagai subjek hukum. Ya kan, sebagai subjek hukum nanti ketika dengan redaksi seperti ini ada nggak keuntungan yang akan diberikan gitu loh, atau ya setidaknya memberikan punishment kepada pelaku misalkan ya kan, dalam hal ini mereka yang melakukan tindakan di luar yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan gitu. Jadi memang bahasa hukum itu harus concise, harus singkat, padat dan bernilai tidak multitafsir gitu. Beda dengan bahasa sastra seperti yang mungkin Mas Adit
juga kebetulan berkutat di bidang sastra kan, itu tidak bisa hukum masuk dengan pola yang sama. Dalam ilmu penerjemahan di Indonesia pun untuk penerjemah hukum itu dibedakan dengan penerjemah umum, karena misalkan saya mau jadi penerjemah, meskipun Mas Adit di bidang ekonomi, maka masuk kajiannya penerjemah umum. Nah, saya bidang hukum, maka penerjemah saya penerjemah hukum. Jadi ada 2 kamar nih, penerjemah umum dan penerjemah hukum. Misalkan saya dengan bidang hukum itu harus menerjemahkan aturan-aturan atau ratifikasi perjanjian internasional, itu kan kalau di Indonesia kan dibuat dalam bentuk undang-undang ya misalkan gitu. Atau saya bekerja di salah satu perusahaan sebagai corporate lawyer gitu kan, saya harus menerjemahkan perjanjian-perjanjian. Nah itu kan hubungannya kan terkait, pasti ada perlindungan hak dan kewajiban di situ. Makanya betul-betul mereka yang pembuat aturan itu harus hati-hati dalam memilih diksi yang tepat. Ini nanti akan memberikan keuntungan kepada siapa? Itu tadi yang kasus kita bawa tadi, misalkan korupsi. Kenapa sih koruptor tidak bisa dihukum mati? Karena pembuat aturan itu sudah mengancang-ancang diri nih, kalau jangan sampai kedapetan ya kan, jangan sampai kita yang dihukum mati. Kayak kan bumerang kan lucu aja, senjata makan tuan gitu. Kira-kira gitulah yang melatar belakangi kenapa sih bahasanya terkesan seperti itu gitu. Tadi misalnya perbedaan tersangka terdakwa beda. Misalkan Mas Adit nih dianggap melakukan sebuah tindak pidana, masih terduga. Terus ditemukanlah 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti. Misalkan Mas Adit dianggap melakukan pencurian. Ya, misalkan ditemukan barang pencuriannya di rumah, kemudian diperiksa juga disidik jari di mana gitu, di rumah tempat pencurian gitu kan, dan CCTV artinya kan alat buktinya sudah cukup. Nah Mas Adit jadi tersangka. Nah tersangka itu jadi tersangka itu posisinya dia di tahan ya, tergantung sih, bisa ditahan bisa tidak, tergantung dari sikap orang perorangan itu. Nah ketika dia sudah dilimpahkan ke pengadilan, yang biasa kan orang duduk di pengadilan, pernah lihat kan depan hakim, nah itu namanya terdakwa. Ya. Jadi kalau posisinya udah masuk di dalam ruang sidang ya kan, dan itu sudah masuk penyelesaian hukum acaranya, maka namanya terdakwa ya, di luar dari pra-peradilan. Saya nggak akan bahas pra-peradilan, itu beda lagi, panjang nanti. Nah jadi setelah terdakwa, karena dalam ilmu hukum itu ada namanya presumption of innocent ya, azas praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum vonis dan status terdakwa naik menjadi terpidana. Itu terpidana itu yang paling tinggi dan sudah divonis. Tok sama hakim, terus hakim bilang gimana, menerima, kalau tidak menerima banding atau naik kasasi. Tapi kalau menerima, berarti status dia bersalah. Misalkan contoh kita ambil koruptor misalkan ya kan, dia divonis, salah satu koruptor yang pernah menabrak ke tiang listrik ya kan, divonis kan. Nah sekarang posisi dia adalah terpidana karena sudah masuk sel, meskipun selnya seperti hotel. Ya kita nggak membicarakan itu memang benar ya, seperti ya, hotel memang benar ya. Itu bukan saya yang ngomong ya, bukan saya berbicara, tapi itu dokumentasi dari Najwa Shihab. Nah itu ya, dari Najwa Shihab ya, itu bukan saya ya, nanti saya pula lagi kena gitu. Enggak, itu memang berita dan bisa dicari di beberapa sumber di internet ya. Nah jadi seperti itu Mas Adit, ketika dia sudah putus dan dinyatakan bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi misalkan, maka dia disebut dengan terpidana. Makanya baru dia bisa dihukumi sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Tapi kalau sebelum itu, meskipun dia masih duduk di ruang sidang sebagai terdakwa ya, di tengah-tengah itu dia belum bisa dihakimi dia salah. Kita harus melalui proses acara peradilan sampai ditemukanlah hasilnya, kesimpulan kata hakim saudara tidak bersalah. Contoh yang kasus yang barusan ini yang penembakan itu kan ada yang bebas dia kan, atau kasus apa yang Mas Adit mungkin tahu yang dia bebas. Nah, yang polisi itu ya? Ya, yang polisi kan bebas kan yang ini kan. Yang dia nembak apa itu? Ya, kita akan membahas benar salahnya ya ini teman-teman ya. Tapi itu contohnya. Ketika dia bebas berarti dia tidak dianggap oleh hakim waktu pemeriksaan tidak bersalah. Nah, gitu. Ya, dia tidak bersalah. Tapi dia udah di penjara itu khususnya. Dia bukan di penjara Mas Adit namanya. Itu lain tuh. Ditahan. Beda. Ditahan dan di penjara itu beda. Kalau ditahan itu dia di rutan, rumah tahanan. Kalau di penjara itu di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Apa bedanya? Bedanya akses. Ya, akses di rutan sama di akses di lapas itu lebih ketat akses di lapas, dan lapas
penempatan di lapas itu berdasarkan putusan hakim. Tapi kalau penempatan di rutan itu masih dalam tahap penyidikan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum, ya, atau hakim sendiri yang memberikan kewenangan bahwa dia tetap harus ditahan gitu. Tapi posisinya bukan di penjara ya, tapi ditahan. Di Itu rutan beda, ya. rutan. Itu bedanya rutan dengan lapas. Ya, gitu. Maafkanlah ya orang-orang awam seperti saya ini ya. apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Iya, ini informasi ya, daging ini. Oke, saya ingat Sir, pertanyaan yang kedua nih. Pernah nih ada putusan hakim ngomong dihukum seumur hidup. Oh iya. Tapi ada juga yang ngomong dihukum seumur hidup itu ada yang ngomong ini, ada yang ngomong 20 tahun. Iya. Ada yang ngomong sesuai umur. Iya. Tapi ada yang ngomong ya benar-benar sampai dia meninggal, seumur hidup. Nah, itu yang mana yang benernya, Zah? Yang benar yang ketiga. Sampai dia menutup usia. Gitu ya. Jadi kalau dihukumi seumur hidup, berarti dia sampai hidupnya ada. Nah, misalkan si A usia 57 tahun dihukum seumur hidup penjara karena perbuatan yang berat, misalkan pembunuhan berencana dan apalah gitu, kita nggak tahu ya. Yang berat intinya berat ya, itu biasanya kan berat. Maka misalkan dia sudah meninggal di usia 58 tahun, ya udah selesai gitu. Atau ternyata dia masih sampai 83 tahun, dia di penjara sampai 83 tahun gitu. Seumur benar seumur hidup. Tapi berarti, penjatuhan hukuman itu, Mas Aditya, harus benar-benar hati-hati ya hakim, karena untuk hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup itu harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik gitu. Karena ini kan betul sudah mengambil hak hidup, ya kan. Baik kalau ketika dibunuh kan, seperti kasus bandar narkoba Freddy Budiman, yang dibunuh, bukan dibunuh ya, divonis hukuman mati, yang ditembak. Ya, itu kan benar-benar sudah pertimbangan, karena beliau kan adalah bandar narkoba besar, makanya dianggap bahwa perbuatan dia itu bisa membunuh orang banyak gitu kan, melalui media narkoboy. Nah, terus ada juga yang di penjara seumur hidup, ya itu kan pertimbangannya lain. Ada juga yang di penjara 20 tahun. Ada kasus seorang artis, saya lupa itu artis di penjara 20, udah lama tahun 2000. Narkoba? Enggak, pembunuhan waktu itu ya, kasus pembunuhan perempuan, dia saya lupa, siapa namanya, pokoknya itulah namanya si A. Dia divonis 20 tahun. Itu 2004. Yang kopi ya? Bukan, beda. Bukan yang itu. Mungkin Mas Adit belum tahu. Belum lahir. Udah lahir sih, cuman mungkin kayak belum familiar dengan kasus itu. Oke. Gitu. Sekitar 2004 apa 2005 dulu dia divonis. Jadi 20 tahun. Nah, dihitung tuh dari segitu kan berapa tahun gitu akan dihukum. Jadi kesimpulannya seumur hidup apa? Sampai dia meregang nyawa. Nah, gitu, sampai dia itu ya teman-teman ya. Menepis isu-isu itu ya. Tapi kok bisa ya ini teman-teman bisa berpikir seperti itu? Apa memang berarti remisi itu nggak berlaku untuk orang-orang yang untuk hukuman seumur hidup? Nggak berlaku itu? Tidak. Tidak ada. Ya untuk apa, logikanya kan untuk apa diremisi? Untuk apa diponis seumur hidup kalau dia masih ujung-ujungnya diremisi ya? Tapi kalau dia masih hitungan tahun, 5 tahun, 10 tahun, misalkan kan. Tahun lah, arti kan remisi itu dibutuhkan ya untuk mengurangi, karena dia masih ada kesempatan bebas. Tapi kalau seumur hidup kan deadlock, jalan buntu, udah nggak bisa kemana-mana lagi, udahlah ibadah aja di sana. Makanya harus hati-hati ya. Lagi ke bahasa tuh ya, dalam memutuskan itu ya. Menurut Sir, hakim itu perlu nggak mempunyai keterampilan berbahasa terhadap terhadap baik itu terdakwa, terhadap dia kepada pengacara, itu perlu nggak? Apakah hakim itu hanya textbook gitu, gimana menurut Sir? Kalau kita berbicara tentang hakim yang proporsional atau apapun pekerjaan yang proporsional ya, terhadap profesi itu, maka saya bisa mengatakan iya, kita atau hakim ya, saya belum jadi hakim, amin. Jadi hakim itu perlu menguasai bahasa supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pengacara atau penegak hukum lainnya, jaksa penuntut umum, atau bahkan terdakwa atau orang yang sedang dia sidang, kira-kira gitu, yang sedang berhadapan dengan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan bahasa juga diperlukan hakim untuk menafsirkan gitu. Ya, menafsirkan penerjemahan secara textbook sebenarnya ya Mas Aditya, karena secara aturan kita harus berdasarkan hukum yang tertulis gitu di Indonesia. Jadi dia betul-betul punya penguasaan seperti itu. Contoh kasus yang tertulis itu gimana? Misalkan ya, Mas Adit mungkin pernah ingat nggak kasusnya Raffi Ahmad dulu? Narkoba. Yang tersandung narkoboy, kan dia tidak divonis, tidak dihukum. Direhabilitasi. Karena apa yang digunakan itu tidak masuk dalam jenis zat adiktif
Oh, yang ada di undang-undang narkotika Narkotika. gitu. Nah, ketika dia tidak ada, maka dia nggak bisa dihukum, Mas Adit. Nggak Oke, bisa. oke. Ya, kalau kita mengenal azas legalitas. Ya, nulum delictum nulla bona sin previa lege ponali. Ya, tuh. Jadi azas legalitas itu digunakan penegak hukum. Jika tidak ada hukumnya, tidak bisa dihukum. Gitu, tidak bisa dihukum. Misal kita nih lagi duduk begini, ya kan, terus ngomongin pemerintah, kan nggak ada tuh larangan berdiskusi di muka umum selama omongan kita kan tidak menjatuhkan gitu kan, tidak seperti yang sebelah yang sedang tersandung misalnya kan, kita mah coba berhati-hatilah berbicara ya di muka umum. Ya. Makanya tidak bisa dihukum gitu. Oke, Muatan apa yang bisa yang mereka bisa tuntut, tidak ada. Tapi misalkan kita tinggal di negara komunis, ya kan, nggak bisa. Aturannya memang ada gitu. Itulah kira-kira penerapan hukum. Jadi tidak ada hukum bagi perbuatan yang tidak ada aturan yang mengaturnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada. Kayak kita, contoh di India kan. Di India kan tidak boleh menggunakan jilbab. Ya di negara bagian, saya lupa negara bagian apa di India itu ada barusan baru terjadi lah mungkin 2 minggu belakangan ini, saya waktu itu baca berita, tidak boleh, dilarang ya penggunaan atribut keagamaan, salah satunya jilbab di sekolah, dilarang gitu karena dianggap sebuah sesuatu yang berlebihan lah gitu menggunakan busana itu kan dilarang karena mereka ada aturan. Di Indonesia boleh nggak kita melarang orang tidak berjilbab? Di Indonesia boleh nggak misalkan kita punya sekolah terus sekolah melarang orang untuk menggunakan jilbab? Nggak boleh karena aturannya nggak ada gitu loh maksudnya. Nggak bisa tiba-tiba muncul aturan itu. Atau misalkan kepala sekolah Pernah itu ya? apa? Itu pernah kan ada kasus bahwasanya nggak pakai hijab gitu. Nggak boleh nggak pakai hijab kalau di kita. Kalau di India kasus saya itu adalah maksudnya gini, boleh nggak misalkan orang siswa-siswa kita tuh dilarang berhijab maksud saya gitu di Indonesia nggak boleh kan karena aturannya nggak ada gitu aturan yang melarang tuh kan nggak ada, makanya boleh berhijab, boleh silahkan, nah silahkan berhijab, atau boleh nggak kalian pakai pakaian seksi, boleh kan nggak ada yang melarang. Iya kan, masalah porno aksi kan nanti tinggal penerjemahan aja yang mana dimasuk porno aksi, mungkin dia pakai only tad gitu kan, ya aplikasi apa gitu ya kan bisa menjual hal-hal demikian. Selama itu masih berterima, misalkan mohon maaf di salah satu daerah tempat wisata gitu kan, orang dengan pakaian bikini boleh aja, ya kan, karena nggak ada aturan yang melarang itu dan dia bisa dihukum. Itu yang dimaksud saya tadi, yang saya maksud bahwa suatu perbuatan itu tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan yang mengaturnya gitu. Ya, itulah kira-kira. Penting ya. Penting. Penggunaan bahasa apa aja ya? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Betul. Nah, bahasa daerah apa sih gunanya di bidang hukum? Mungkin ada pertanyaan gitu kan? Boleh, ya, benar sih. Kalau bahasa Indonesia kan kita membuat aturan, ya betul? Dan aturan kan harus berbahasa Indonesia ya kan, dalam bahasa Indonesia kan digunakan di ruang formal, ruang publik gitu kan. Itu kan penggunaan bahasa Indonesia yang kita ketahui. Kemudian bahasa asing, misalkan saya bilang tadi dalam dunia hukum, penerjemahan ratifikasi perjanjian internasional, kemudian perjanjian perusahaan, nah gitu kan, kerjasama gitu kan, itu kan bahasa asing. Bahasa daerah apa? Ada bahasa daerah Mas Adit. Yang saya maksud bahasa daerah itu contoh di hukum adat Mas Adit. Nah, ya kan. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar istilah hukum adat kan? Nah, di hukum adat saya 2019 melakukan penelitian bersama profesor saya, Profesor Sirat. Waktu itu saya masih S2, masih aktif ya mahasiswa. Kita melakukan penelitian tentang penelitian hukum adat di Provinsi Bengkulu. Jadi saya baca, jadi ada kitab Simbur Cahaya namanya ya. Kitab Simbur Cahaya itu kitab yang dipakai, hukum adat dipakai oleh Sumbaksel. Sumbaksel itu Palembang, Bengkulu gitu. Kita pakai itu sebagai hukum adat yang terkodifikasi waktu itu ya. Nah, di buku itu, di kitab itu yang saya baca emang bahasanya bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Itu bahasa daerah Mas Adit. Ya, jadi gimana kalau orang nggak punya kemampuan bahasa daerah itu nggak akan bisa menerjemahkan buku itu kan? Ya, nah, jadi di Indonesia itu Mas Adit ya, kita mengakui hukum positif. Contohnya hukum positif undang-undang, ya kan, yang terbentuk lah gitu kira-kira ya, yang ada. Terus kemudian hukum Islam, ya kan, dan hukum adat. Itu diakui semua di Indonesia. Contoh gini Mas Adit, saya kasih contoh penggunaan hukum adat. Misal ada kasus itu seseorang melakukan pencurian waktu itu di Bali. Saya waktu 2000 Januari kemarin saya pulang dari Bali, di Desa Penglipuran namanya, Desa Adat Penglipuran. Seorang pemuda mencuri tabung gas. Mencuri tabung gas karena mungkin kesempitan ekonomi. Mencuri tabung gas, ketangkap oleh pemangku adat. Kemudian disidang.
di sidang dia harus bayar denda. Kan kalau di adat tuh gitu. Ya, Ya denda betul, dengan ritual-ritual adat gitu tradisional Ya, gitu ya, kan. ya. Denda. Sudah. Nah, apakah pemilik gas boleh melaporkan ke polisi? Polisi. Itu nggak bisa lagi. Karena udah diselesaikan di sidang adat. Namanya nebis in idem nanti. Ada itu Mas Adit. Jadi ketika udah diselesaikan oleh satu hukum adat, ya nggak bisa lagi diselesaikan hukum positif. Dia harus milih ya. Dia mau ke polisi atau mau diselesaikan Ya secara adat. benar. Dan waktu itu ketika memang masyarakat adat kita sudah cukup cerdas sih. Jadi ketika mereka memang memilih hukum adat kan sistemnya kan restoratif justice nih Mas Adit ya. Jadi yang mengedepankan keadilan restoratif. Saya mencuri tabung gasnya Mas Adit merasa ya udahlah gitu saling memaafkan. Tapi denda yang saya harus bayar ke adat tetap harus dilaksanakan ya. Nah gitu. Artinya kita berdamai tapi saya membayar denda gitu kan dilaksanakan. Atau contoh lainnya nyatanya misalkan ini Mas Adit cuci kampung. Ya. Tahu kan? Berarti lebih ke nggak tertulis ya hukum adat Iya, ya. betul lebih nggak tertulis. Tidak tertulis. Jadi tadi balik ke bahasa dan penyelesaian acaranya di situ menggunakan bahasa daerah Mas Adi. Iya, betul. Nggak pakai bahasa Indonesia dan penerjemahan misalkan kalau di Bengkulu itu namanya sekapur sirih itu apa sih setawar sedingin apa gitu saya lupa istilah setawar sedingin kalau saya nggak salah namanya. Okay. Mohon koreksi ya teman-teman kalau saya salah gitu. Itu apa gitu. Itu ada penerjemahan tersendiri. Saya tidak terlalu paham hukum adat ya Mas Adi. Jadi untuk penggunaan bahasa itu saya belum menguasai gitu. Nah, balik tadi kasus apakah hukum adat bahasa daerah tadi digunakan dalam hukum ya dipakai, tapi dalam hukum adat tadi penyelesaiannya gitu. Di Bali menggunakan bahasa Bali. Jadi waktu itu kami ketemu juga dengan Iwayan siapa gitu saya lupa namanya. Beliau pemangku adat di desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali waktu itu. Ceritalah tentang penyelesaian itu gitu. Dan memang ya ritualnya prosesi adat. Hukum acara adat itu. Hukum acara adat gitu. Ya, jadi bahasa daerah dipakai. Bahasa asing dipakai. Bahasa Indonesia apalagi? Ya gitu. Ada kaitan dengan hukum? Ada. Nah, gitu. Makanya belajar hukum. Berarti duta bahasa itu menguntungkan ya? Sangat menguntungkan Mas Adi. Sangat menguntungkan ya. Jadi saya pribadi mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Jadi saya belajar bahasa di kesempatan di luar kesempatan prioritas saya. Bukan kesempatan, waktu prioritas saya. Prioritas saya kan belajar hukum, saya bidangnya seperti itu kan. Dan mengajar juga demikian di bidang yang sama. Tapi di sisi lain saya punya momen seperti kantor bahasa Bengkulu yang memberikan kesempatan untuk belajar, ada diseminasi, ada bengkel bahasa, ada seminar dan bertemu orang-orang yang pakar bahasa gitu. Itu kan menarik. Nah, gitu. Itu yang alhamdulillah saya rasakan sangat bermanfaat gitu. Jadi perlu belajar bahasa supaya melek hukum. Nah, gitu. Atau supaya tahu hukum. Nah, gitu. Betul. Gitu Wow. ya. Jadi mempelajari bahasa itu nggak bisa kita anggap remeh ya. Nggak bisa ya, karena segala sesuatu ya balik lagi dari bahasa. Ya, makanya ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang karena nggak ngerti bahasanya, pasti kita jadi orang yang tidak dapat apa-apa gitu loh. Kayak ya nggak bisa dapat apa-apa. Tiba-tiba saya taruh Mas Adit di Spanyol, yang nggak pakai bahasa Inggris atau nggak pakai bahasa Indonesia, pasti nggak dapat apa-apa di situ. Kayak bener-bener, aduh, ngapain ini apa ya? Gitu. Iya. Sama kayak saya misalkan saya ke waktu itu saya pernah ke Aceh. Ya 2016 kami pernah ditugaskan duta bahasa. Itu enaknya duta bahasa ya, bisa kemana-mana. Mas Adit mungkin sering juga nih dibawa oleh kantor bahasa. Terima kasih kantor bahasa. Ya, jadi waktu itu saya pernah dibawa ke Aceh kegiatan Pekan Bahasa. Nah, dan ketika saya di Aceh itu saya benar-benar nggak tahu itu bahasa daerahnya apa. Mereka menggunakan bahasa daerah. Waktu itu kami dari pesawat ya Mas Adit. Di pesawat dan mau turun. Ya, karena memang penumpangnya mungkin orang Aceh ya kan banyak. Ketika mereka berbicara bahasa daerah itu kita benar-benar nggak tahu. Makanya saya bilang saat kita tidak mengetahui alat komunikasi mereka, kita nggak dapat apa-apa di situ kecuali ya kebingungan. Ya itu. Jadi balik apa peran bahasa penting? Sangat penting dong. Nah ilmu pengetahuan itu kan berasal dari bahasa. Ingin tahu ilmu pengetahuan pengembangan dari luar negeri? Ya pakai bahasa asing. Misal gini Mas Adit. Salah satu keuntungan saya belajar bahasa asing misalkan.
ada informasi yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi udah ada bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu saya udah baca duluan. Saya udah dapat ini informasi ini di salah satu surat kabar Inggris, salah satu surat kabar Amerika. Udah ada berita ini dibahas. Cuman masuk ke Indonesianya baru kan butuh penerjemahan dulu tuh baru bisa diinformasikan. Gitu. Jadi kita kayak lebih dapat lebih dahulu, lebih cepat lah kira-kira dari pada umumnya. Gitu enaknya jadi duta bahasa ya. Enak jadi duta bahasa. Iya, emang memang menjadi duta bahasa itu banyak untungnya, Zer. Banyak untungnya. Nah, mungkin ya menurut Adit ya, Sir bisa bisa menjadi dosen atau kan bisa sesukses inilah ya, bisa kita katakan. Itu sedikit banyaknya dari duta bahasa aja. Alhamdulillah dari duta bahasa ya. Jadi saya masih ingat di masa di waktu kita sosialisasi kemarin kan bertanya koneksi apa yang didapat ketika menjadi duta bahasa. Waduh, saya pengen jawab tuh sebenarnya di belakang. Iya, banyak banget. Saya pernah ditawarin waktu itu oleh salah satu pembina kita yang paling cakep ya, Bang Yusuf. Halo Bang Yusuf. Dia pasti nonton sih. Nonton. Dia pernah nelpon saya tuh, nelpon saya waktu itu saya udah kerja, dia mau nawarin jadi penyiar di salah satu radio milik pemerintah. Nah, gitu ya. Radio milik pemerintah untuk kerja di situ gitu. Ya kan karena mungkin dia melihat saya punya skill komunikasi juga dan cocok untuk di situ, dan saya pernah jadi announcer juga kan di radio. Jadi dia tawarin gitu kan. Ya, namanya juga tawaran diberikan tuh artinya kan kita diberi kesempatan lebih gitu loh kira-kira untuk bisa ikut gitu. Privilege nah, itu dan sangat membantu Mas Adit. Jadi waktu saya seleksi penerjemah bengkel penerjemah waktu itu saya membawa nama kantor bahasa dan duta bahasa dan memang diterima sekali. Oh iya, salam sama si A, si B, si C. Oh iya Bu, saya kenal. Oh ya, kamu duta bahasa. Iya Bu. gitu. Dan itu sangat menarik. Dan yang paling penting ya Mas Adit, ketika kita keluar kota ya, terus bawa status duta bahasa. Misalnya saya ke daerah A, terus di situ ada duta bahasa juga. Meskipun kita nggak kenal, kamu sama duta bahasa. Oh iya, sama saya juga duta bahasa Bengkulu. Gini. Dan kita nggak pernah membicarakan, kamu juara berapa? Nggak pernah gitu. Karena kita punya misi kan yang sama. Indonesia kan duta bahasanya kan punya misi yang sama ya, membangun menegakkan Trigatra bangun bahasa itu. Jadi itu karena kesamaan visi dan misi akhirnya membuat kita mempunyai keterikatan secara alamiah gitu, kira-kira dekat sama orang, dekat sama teman gitu. Itu yang paling menguntungkan sekali menurut saya sampai saat ini ya Zar. Iya, dan udah gratis. Ya kan kegiatan ini gratis. Ya. Udah ya kalau mau dibicarain kayak disediain lah sama kantor gitu loh, makan siang, kegiatan, kudapan gitu, ada semua. Dan bahkan sampai grand final pun kita tidak dituntut untuk membayar apapun. Kita cukup ikuti kegiatan dengan baik, kemudian belajar dengan baik, karena itu semua proses belajar ya, ada karantina belajar dan kelas. Dan setelah menjadi duta bahasa kita dituntut untuk mengeksplorasi diri dengan memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan terbaik untuk negeri melalui bahasa gitu. Hanya itu yang dituntut. Nah, gitu. Mungkin itu yang sulit bagi orang ya kan untuk bisa melakukan niatnya juga. Padahal nggak ada ruginya ya, Sir? Sangat tidak. Untung banyak. Saya bisa ke Aceh karena kantor bahasa. Bisa ikut kegiatan gitu kan karena kantor bahasa gitu. Mas Adit pernah ikut pembinaan. Saya pernah ke Enggano. Pertama kali ke Enggano 1 minggu kalau nggak salah dulu. Dan luar biasa. Enggano luar biasa. Kegiatan juga sangat bermanfaat kan, meskipun hal itu misalkan sosialisasi bahasa, ya kan, lomba atau apa gitu kan tetap memberikan manfaat di kita ya kan, sangat banyak. Dan mungkin Mas Adit juga pernah ke Jakarta ya kan, pelatihan pendidikan dan pelatihan itu yang dibiayai langsung oleh negara dalam hal ini gitu. Dan memang kita harus berani berkontribusi secara nyata gitu. Ya, jadi tugas kita itu aja. Cuma ya belajar dan aplikasikan, kemudian diaplikasikan, ya kan, supaya ilmu yang diberikan itu nilainya jariah ya teman-teman, bermanfaat. Gak usah lah pernah misalkan kita bercita-cita ingin jadi agen perubahan, mengubah Bengkulu menjadi provinsi paling maju. Aduh, susah itu. Ya, gak usah bercita-cita tinggi. Ya misalkan buat taman baca, bikin podcast. Ini salah satu cara nyata kita untuk berkontribusi, ya kan. Masalah popularitas itu bukan hal target ya. Setidaknya
satu daripada ribuan orang yang mendengar mendapatkan manfaat, dan itu udah menjadi amal jariah. Dia bagi lagi, dia kasih lagi ilmu pengetahuan ke orang lain, kita dapat lagi amalnya karena sumbernya dari kita gitu. Itu kan paling penting. Betul. Bermanfaat, ya enggak? Tadi sempat ada pertanyaan kan Mas Adit, enggak coba ikut duta lain. Iya. Saya merasa karena mungkin background saya bahasa ya, jadi saya merasa bisa mengoptimalisasi di situ gitu. Dan mungkin secara fisik dan hal-hal berbau penampilan tuh kayak saya tuh kurang terlalu mahir gitu ya Mas Adit ya. Misalkan harus tampil menarik setiap saat gitu tuh. Saya nggak terlalu bisa. Tapi kalau bisa tapi untuk yang standby kayak gitu tuh susah gitu loh. Nah, lebih baik saya memang orang lapangan. Kegiatan sosialisasi, menjadi fasilitator, itu tuh lebih menarik bagi saya gitu ya, untuk diikuti gitu. Duta lain semua bagus, mereka punya bidang-bidang kekhususan tersendiri dan masing-masing gitu kan. Ya kalau saya pribadi karena memang terbawa dari niatan bahasa, makanya saya bergabungnya di duta bahasa aja gitu. Ya, dan supaya fokus juga kerjanya gitu ya kan. Dan akhirnya dapat kerja di Mahkamah Agung. Itu menurut saya selama proses seleksi menjadi CPNS di Mahkamah Agung, terasa nggak? Oh, untung saya ikut duta bahasa nih. Misalnya dari seleksi apa gitu kan, wawancaranya atau SKB itu terasa nggak? Sangat terasa. Jadi waktu kami seleksi kemarin Mas Adi, mungkin kalau CPNS lain kan ada juga beberapa ya. Yang tesnya itu selain komputer ada tes wawancara. Nah, di kami khusus formasi analis perkara peradilan. Jadi Mahkamah Agung itu membuka sekitar 3.300 formasi waktu itu ya. Tapi saya tidak tahu yang formasi lain itu ada 4 formasi ya. Nah, saya tuh formasi analis perkara peradilan, yang diminta itu untuk formasi umum itu hanya 1.256 orang se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ketika wawancara ya, saya cerita dikit ya. Waktu SKD saya bilang posisi saya di peringkat 2000, kemudian 2000 tuh belum ini ya. Belum masuk ke kuota awal ya, kuota awal kan tapi 1.200. masih bisa lolos ke SKB ya. Betul, karena kan dikali 3 kan. Iya. Dikali 3 kemudian saya masuk SKB bidang itu CAT juga, waktu itu. Kemudian ada wawancaranya, wawancara itu bagi 2, ada wawancara bidang lagi, ada wawancara bahasa Inggris lagi. Nah, di wawancara bidang saya semua tentang ilmu hukum, dasar-dasar ilmu hukum gitu, azas hukum, syarat-syarat sah perjanjian, ditanya pasal. Saya ditanya tentang undang-undang kekuasaan kehakiman. Detail, cukup detail. Nah, yang di bahasa Inggris, nah ini kan selama di duta bahasa kan kita banyak tuh ketemu sama orang, ketemu sama pakar, ketemu sama teman yang kita banyak belajar, ya enggak? Nah, untuk bahasa asing saya melatih dengan pembina, misalkan ada Ibu Helen ya, atau Ayu Helen lah, saya nggak bisa panggil Ibu ya, Ayu Helen, dan yang basic bahasa Inggris dia sebagai bidang. Sekarang sudah S2 juga sudah ya. S2 ya kan. Terus teman-teman lain juga, bahkan sama ada juga pernah kan kita berbicara bahasa Inggris meskipun terpatah-patah. Nah, itu yang menjadi media saya belajar secara autodidak dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan senior dan para pakar gitu kira-kira kan. Nah, itu kemampuan dan kepedean itu ya kan saya kan nggak dapat di lingkungan lain kan. Otomatis kalau saya mau ngomong bahasa Inggris ya saya ke duta bahasa lah. Orang kan dia duta bahasa, dia bisa mengutamakan bahasa Indonesia tadi kan, menguasai bahasa daerah dan melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, gitu. Jadi kan saya bisa menemukan banyak sumber daya manusia yang bisa berbahasa asing di duta bahasa. Saya belajar. Dan ada beberapa teman saya sebutkan juga, ada Ejon, ada Adi yang saya biasa ngobrol, Mbak KJJ, ya kan, Anissa, Tiffany, juga ada Sali, yang biasa kita ngobrol bahasa Inggris tuh di luar. Ya, jadi kita nongkrong, kita ngomong bahasa Inggris. Nah, itu yang melatih saya, akhirnya kepercayaan diri saya tuh muncul ketika wawancara bahasa Inggris untuk seleksi ini kemarin. Jadi 15 menit itu sisanya 30 detik akhir oleh hakimnya, dan hakim justisi Mahkamah Agung ya. Waktu itu saya lupa nama Bapak siapa ya. Dia pakai bahasa Inggris juga. Pasti bahasa Inggris. Pasti, ya. Dan bahasa Inggrisnya Camkoha, benar-benar lebih ini ya. Mantap. Ya? Meskipun dalam hal ini pengucapan Indonesia, orang Indonesia, tapi bahasa Inggris dia bagus, tata bahasanya bagus, kalimat yang digunakan bagus, diksi yang digunakan juga baik, sangat baik sekali gitu. Jadi kategori bukan hanya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi emang jago dan menguasai bahasa Inggris
gitu. Nah, karena tadi balik ke cerita kebiasaan saya belajar speaking, karena kan wawancara ya Mas Adit ya, otomatis kita nggak bisa lagi buka catatan atau apalah. Ya, memang apa yang muncul ketika terduduk itu yang disampaikan. Itu akhirnya saya seperti ngobrol gitu loh. Saya ngobrol seperti ngobrol dengan teman-teman ketika wawancara dengan hakim itu gitu. Kalau bidang kan karena bahasa Indonesia jadi agak tegang kan. Takut salah, takut ini, takut salah gitu kan. Mesti kan jawabannya terpatah-patah. Nah, ketika bahasa Inggris tuh bener-bener plong. Kita lagi ngobrol gini, hakimnya cerita masalah kehidupan, masalah keluarga, sudah menikah atau belum gitu-gitu loh. Yang benar-benar lebih ke personal ya, backgroundnya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang apakah pernah menyelesaikan sebuah kasus, karena kan saya kami kan analis ini kan proyeksinya jadi hakim nanti. Jadi tapi tes dulu jadi hakim. Nah, jadi ditanya kalau saudara milih kamar apa? Saya pilih kamar agama. Peradilan agama, apakah saudara pernah menangani kasus tentang itu? Pernah, alhamdulillah begini cerita. Oh, itu bahasa Inggris semua gitu. Dan itu ngalir itu yang bikin saya merasa wah, ini ternyata keuntungan saya selama ini praktis kali istilah kitanya, praktik sama teman-teman selama ini di kehidupan sehari-hari gitu. Sangat membantu. Mungkin kalau saya nggak gabung duta bahasa juga susah kan bagi saya untuk menemukan circle yang bisa mendorong, memberikan motivasi untuk ayolah belajar, karena bisa berbahasa asing itu bukan sesuatu yang sulit dan bukan juga sesuatu yang dianggap sesuatu yang dianggap bahwa kita tuh akan menjadi sombong, enggak juga gitu. Misal orang menilai sok-sokan nih ngomong bahasa Inggris di tempat umum, ya udah, karena mereka kan nggak tahu kita punya tujuan apa. Nah gitu. Betul lah, let it go, let bygones be bygones. Nah, itu istilahnya. Ya. Berarti kenal sama Mbak Sali, Kak Ejon, Bang Adi itu dari duta bahasa. Betul. Semua itu dari duta bahasa. Dan mereka memberikan positive vibes ya ke kita ya, untuk praktis, untuk berani mencoba hal-hal baru. Kayak Salim misalkan, dia kan kerja di Thailand kan, di sana yang otomatis bekerja dengan perusahaan internasional, yang itu bukan memberikan motivasi kita. Oh iya ya, kenapa nggak coba? Saya sebenarnya kalau nggak jadi pegawai Mas Adit, saya pengennya bekerja di perusahaan internasional juga. Cuman kendalanya adalah izin orang tua ya. Atau mungkin karena anak bungsu kan. Anak bungsu, jadi kayak susah gitu dapat izin. Ya, karena pertimbangan juga ya udahlah, ikutin aja lah. Dan alhamdulillah memang jalannya udah begini gitu. Dan akhirnya setelah selesai wawancara itu masuk peringkat berapa? Dari 2000 ke 800 peringkat saya. Ke 800. Jauh ya, 800. Langsung naik ya. Dan yang paling tinggi bahasa Inggris. Saya terbantu oleh nilai bahasa Inggris sebenarnya ya, Mas Adit. Karena di nilai bidang juga saya seadanya. Kemudian ketika wawancara bidang juga seadanya. Nah, ketika bahasa Inggris alhamdulillah itu yang cukup membantu, memberikan nilai kontribusi nilai kepada saya waktu itu, alhamdulillah. Dan itulah akhirnya saya semakin semangat nih sebenarnya mau belajar bahasa gitu, karena saya rasa banyak hal-hal lain yang ingin bisa saya kaji dalam hal bahasa, tapi dalam perspektif hukum gitu. Saya pengen tuh kalau bisa ada kesempatan saya belajar bahasa tapi di luar negeri gitu kan, yang misalkan bahasa hukum di negara A, B, C, D itu gimana sih, gimana cara mereka membuat aturan menggunakan alat bahasa gitu. Itu yang menurut saya menarik. Dan kesempatan banyak ya Mas Adit. Contoh di lembaga kami itu di Mahkamah Agung itu ada beasiswa khusus. Jadi yang luar negeri itu ada beasiswa khusus. Terus bagi mereka yang punya kemampuan bahasa asing gitu. Gitu. Jadi banyak sekali keuntungannya belajar bahasa untuk bidang saya hukum. Mungkin Mas Adit di bidang ekonomi, teman-teman di bidang komunikasi, pasti banyak sekali bidang pertanian, bidang apalagi misalkan teknik. Nah, apalagi kan teknik kan itu pasti banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Dan ya kalau dalam istilah IPA itu menjadi katalis gitu lah, mempercepat sesuatu. Kalau kita bidangnya ini untuk belajar bahasa, sesuatu lain dalam bidang yang sama menggunakan bahasa asing, kita lebih cepat dapat, kita lebih updated, ya, lebih updated terhadap informasi itu. Wah. Kira-kira ya. Pernah saya sekali Mas Adit waktu SMA, 2 kali ding, masuk 3 besar. Waktu itu SMA ya. SMA kelas 2 dapat juara 2. Itu saya nggak percaya kalau saya dapat juara 2. Sampai wali kelas tuh ngitung, katanya pakai 3 kalkulator berbeda. Saking nggak percaya saya dapat. Orang lain aja nggak percaya, apalagi aku pribadi nggak percaya. Itu. Kemudian waktu kelas 3 juga demikian. Masuk 3 besar lah kira-kira gitu. Tapi ya dengan seadanya gitu ya, dengan seadanya kemampuan. Nah kuliah gitu, kuliah
Aku harus IPK-nya harus gini nih, nggak boleh ada C, nggak boleh gini. Alhamdulillah kecapai kan dengan IPK sekian, dengan pendidikan bagus gitu kan, tercapai. Kemudian ambis dalam hal kompetitif misalnya, apakah mengikuti kompetisi? Ya alhamdulillah mengikuti. Waktu SMA juga pernah juara pidato bahasa Inggris. Memang dari dulu sih lomba-lomba bahasa Inggris, pidato, debat, storytelling gitu, udah biasa mengikuti gitu. Dan kegiatan itulah yang menurutku bisa menjadi motivasi. Karena sekolah kan bermodal beasiswa nih, saya ceritanya Mas Adit. Saya tuh pernah berujar gini Mas Adit ya, dengan diri saya sendiri, dan pernah waktu itu kalau saya nggak salah ada mama tuh di ruang tamu. Saya serakin semua sertifikat itu ya, sertifikat saya serakin, sertifikat seminar, sebenarnya semua sertifikat lah, apapun itu saya sertifikat. Saya bilang sama mama saya gini, "Ma, sertifikat ini akan saya jadikan duit." Saya bilang gitu. Saya ngomong bener saya nggak bohong. Saya bilang sertifikat akan saya jadikan duit. Waktu itu saya belum berangkat ke Australia. Gimana? Tapi dalam hati saya tuh nggak tahu tuh gimana caranya tuh. Ngomong aja dulu. Sertifikatnya pasti saya akan jadikan duit. Jadi waktu itu saya kumpulkan sertifikat itu dan saya gunakan untuk seleksi. Ya waktu itu seleksi kedua sih waktu ke Australia. Seleksi kedua. Pertama saya pernah lulus ke Malaysia juga, ikut ke konferensi internasional. Ke Malaysia dulu ya? Ke Malaysia dulu, konferensi nasional di University Science Malaysia. 2014, terus 2015 saya berangkat lagi ke Australia, hanya bermodalkan sertifikat itu. Jadi sertifikat itu saya misalnya sertifikat juara apa, sertifikat keaktifan organisasi apa, itu yang saya jual ke orang-orang. Mau nggak kalau kalian beli, saya ini punya kemampuan ini bisa nggak? Ternyata diberi kesempatan oleh negara waktu itu ke Australia kan melalui seleksi itu. Ya itulah dengan bermodalkan sertifikat keaktifan organisasi dan prestasi itu. Nah, maka artinya saya pernah berujar itu dan terbukti gitu kira-kira. Saya jadikan uang. Ya kalau ditanya berapa uangnya ya besar lah kira-kira gitu ya. Ketika saya ke luar negeri pasti. Cukup lah untuk hidup. Ya cukup lah untuk hidup gitu loh. Artinya sangat luar biasa dari anak seorang pedagang yang masa kecilnya dihabiskan jualan koran gitu, kayak megang uang sebesar itu. Wah, ini benar nih gitu ya kan, kayak ini benar dapat uang segini segepok ya, dan bisa ketemu negara orang gratis. Saya masih ingat betul Mas Adit, saya ke Australia tuh cuma bawa uang 75.000 karena saya bilang sama mama saya gini, nggak usah saya bawa uang untuk apa, nanti kan saya dikasih uang sama negara. Saya bilang gitu, nggak usah ya saya kan tahu karena nggak mungkin saya nggak dikasih makan. Kami pelatihan di Bali waktu itu, di salah satu hotel mewah di Bali, di dekat Kuta, di hotel bintang 4 ya, yang ada kolam berenangnya. Jadi ya semua di situ difasilitasi, makan, tempat tidur, sampai pulang lagi ke Indonesia, sampai pulang lagi ke rumah itu dikasih uang jajan, dan itu luar biasa gitu loh. Dalam artian saya sangat percaya diri dengan waktu itu ya, saya percaya diri ya. Enggak lah, saya mencoba untuk tidak merepotkan orang tua gitu. Jadi masih ingat betul 75.000. Karena memang nggak ada saya khawatirkan kan. Saya bukan tipe pembelanja kalau di luar. Jadi kayak nggak boros ya intinya. Iya, nggak konsumtif. Pun belikan oleh-oleh hanya untuk orang terdekat gitu kan, yang mau dekat aja. Dan kadang kan kalau lagi kesempat aja beli gitu. Kalau nggak sempat ya udah, orang mau ngomong ya bodo amat lah, juga orang nggak ingat, gimana coba. Kalau mau balik aja sendiri gitu tuh. Jangan pinter ya. Ya jadi itu yang memotivasi juga sih. Jadi alhamdulillah. Itu semua pencapaian keakibat dua sih faktor menurut saya. Faktor persisten persisten itu saya punya kegigihan gitu. Jadi gigih lah, ketika gagal sekali coba aja terus ya kan. Sampai gagal tuh akhirnya muak dengan kita. Akhirnya udah diberilah kesempatan. Sampai kayak saya tes pegawai kan, udah kali gagal. Udah ketiga kali ya ini? Ini keempat. Akhirnya yang keempat baru masuk ya. Artinya rezeki gagal. Gagal tuh rezeki loh, karena ada motivasi di balik kegagalan. Iya nggak sih? Iya. Nah gitu. Jadi gagal tuh rezeki. Nah udah habis rezeki saya digagal. Betul. Bosan deh gagal. Bosan deh. Udah deh. Nah, akhirnya bener. dapatlah keberhasilan. Rezeki juga. Keberhasilan tuh memberikan kita kesenangan. Kegagalan memberikan kita pelajaran. Betul. Kalau kata Tan Malaka itu terbentur. Ya. Mie instan aja nggak instan loh, memasaknya itu nggak instan. Betul. Nggak instan. Benar. Iya benar. Iya benar. Ya luar biasa ya kawan-kawan, muda dari desa, jualan koran dulu, betul. Bantu orang tua berdagang, pernah mungut
botol ya. Iya. Jadi pemulung. Dari pemulung. Iya. Terus dengan kegigihan, dengan persisten ya tadi ya. Tadi ada 2 ya? Satu lagi apa? Satu lagi passion. lagi? Passion Passion. itu kesabaran. Memang harus sabar. Selain kita punya kegigihan, gigi aja nggak cukup kalau kita tidak sabar. Karena sabar tuh akan membuat kita menjadi bijak. Contoh, waktu saya nggak lulus waktu beasiswa nggak lulus kan, tapi sekolah kan lulus. Oh, pernah ikut tes beasiswa S2 kan. Oke. Bayang nggak sih? Aku udah lulus di kampus tapi nggak lulus beasiswa. Artinya gini, aku bisa aja sekolah situ asal aku adiknya Raffi Ahmad, punya banyak uang, atau punya Rafathar kan. Bisa aja kayak waktu itu kan lulusnya di Durham University sama di Monash University Australia. Durham itu di Inggris ya, di United Kingdom. Bisa aja sebenarnya saya kuliah waktu itu dengan uang pribadi. Tapi kan nggak mungkin tadi karena saya bukan omnya Rafathar kan. Nah, apa namanya? Saya gagal tuh di beasiswa. Kan tapi lulus ya, tapi diterima. Sekolahnya diterima tapi beasiswanya yang nggak diterima. Jadi bayar sendiri lah ya. Harusnya bayar sendiri waktu itu kalau memang mau lanjut. Nah, cuman karena nggak ada uang ya kan, ya nggak mungkin jual ginjal kan. Siapa juga yang mau beli ginjal gitu atau anggota tubuh lain. Jadi kayak aneh gitu kan ya. Kayak enggak sampai segitu gitu. Nah, pelajarannya adalah waktu saya gagal, sedih dan terpuruk karena bingung waktu itu mau ngapain karena belum dapat kerja kan. Dan tapi yang saya coba tanamkan ke diri saya adalah persisten tadi. Saya gigih, tahun depan saya ikut lagi, terus gagal lagi, terus saya harus sabar karena gini. Saya mengambil pelajaran tuh gini, memang susah sebenarnya dalam praktiknya, tapi semoga bisa kita terapkan sama-sama. Jika memang kita tidak diniatkan masuk dalam kotak itu, maka nggak akan pernah bisa masuk meskipun pintunya terbuka lebar, nggak akan bisa masuk, sama sekali nggak akan bisa masuk karena that's not meant to be for us. Itu tidak ditakdirkan untuk kita. Tidak ditakdirkan. Jadi nggak usah dipaksakan. Tuhan tuh kan tahu yang baik, ya kan. Memang yang kita rasakan tuh kayak kurang baik. Aduh, orang udah pada kerja, temanku udah pegawai, aku masih begini aja. Kok aku nih kayak nggak produktif ya, gitu. Sempat nggak saya berpikir seperti itu? Pernah dong. Itu namanya quarter crisis. Pernah nggak quarter crisis itu? Usia 25 itu udah mulai bingung. Aduh, aku udah tamat. Apalagi kayak aku pernah ngerasa gini loh, Dit. Itu beban sebenarnya. Waktu aku lulus S1 itu kan mendapat predikat sebagai sarjana terbaik. Lulusan pertama, sarjana terbaik pertama gitu waktu lulusan. Kebayang nggak sih ketika udah tamat terus nggak dapat kerja? Gimana? Selain memang punya beban mental pada diri sendiri dan keluarga, kepada sosial. Dan teman-teman pasti, oh Alan kerja di mana gitu. Oh belum, saya masih gini gitu. Kan beban kan gitu. Makanya waktu itu saya masih nggak terlalu senang sebenarnya, dapat itu. Dapat predikat itu karena tanggung jawabnya kan gitu, harus dapat sesuatu yang prestis ya kan. Alhamdulillah terbayarnya sekarang meskipun agak lama nunggunya itu dari 2016 ke 2022 loh, lumayan 6 tahun kan. 6 tahun tapi melewati banyak tahun yang memberikan pelajaran. Nah gitu kira-kira. Jadi balik ke sabar tadi. Kalau saya nggak sabar ya saya akan jadi orang yang egois. Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh kayak beri kita cuman semacam mencoba kita terus gitu loh, kira-kira gitu kan. Akhirnya kita suuzon ya kan, berburuk sangka. Kalau kita sabar ya udah coba aja lagi. Ya kalau ternyata kita mohon maaf nih saya maksudnya kayak kalau sampai kita berhenti di tengah jalan karena udah nggak nyampe di situnya usianya atau perjuangannya, ya udah kan jalan kamu udah segitu, apa sih mau kita kejar di dunia ini gitu. Betul. Ya kan, ya udah sampai segitu aja. Tapi tetap gigih dan sabar itu adalah kunci utama kalau kita ingin mencapai sesuatu. Artinya kita masih punya niatan untuk tetap mencapai atau meraih goal itu, tujuan itu gitu, ya kan. Tapi kebanyakan orang ini ya, mereka itu ketika sudah gagal, 1-2 kali gagal mereka udah menyerah. Itu sering itu, apalagi ketika orang daftar bahasa. Oh iya. Ya sering itu kan. Kemarin nggak lulus, nggak mau lagi lah. Menarik. Iya, itu sering itu, banyak teman gua. Mungkin kita beruntung ya Mas Adit ya, ketika ikut duta bahasa ya dalam hal ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, pelatihan dan segala macam lah itu kan. Saya 2 kali loh duta bahasa itu. Yang pertama saya gagal. 2014 saya ikut gagal. Ya, jadi saya dapat bocoran dari pembina kami ya. Dia bilang, pokoknya kamu belum siap lah 2014 itu, makanya kami gagal kan katanya kan, kata seseorang itu. Iya. Ya,
Jadi waktu saya 2014 gagal, 2015 saya pikir coba aja lagi ya kan, siapa tahu emang rezekinya. Jadi waktu itu yang juara satunya kan Aulani, itu Alan juga namanya, dan saya juara 2. Kita tuh sama-sama gagal di 2014. 2014 kita gagal, 2015 kita ikut lagi dan barengan. Kita ngasih berkasnya tuh di hari terakhir barengan. Masih ingat betul? Ya karena waktu itu kesibukan sih sebenarnya, bukan karena menunda apa tuh ya, karena kesibukan kuliah kan. Tapi memang kami tepati janji untuk ikut. Daftar mapnya barengan berdua ya waktu itu, dan kedua kalinya. Tapi nggak kenal. Apa emang udah kenal? Udah kenal. Emang udah kenal. Sama lo udah kenal. Udah lama aku kenal sama dia itu dari 2013 kalau nggak salah, 13 akhir. Ya. Udah lama kenal sama Aulani. Jadi cerita singkatnya kita ikut, dan ya karena gagal di tahun lalu ya kami pikir ya ngapa nggak coba aja lagi gitu kan. Dan ternyata disambut baik, dan kita mungkin mencoba untuk menjadi improve diri kita lebih baik juga kan. Akhirnya alhamdulillah kan tergabunglah menjadi keluarga besar Ikatan Duta Bahasa Bengkulu. Jadi buat teman-teman sebenarnya gagal sekali jangan patah semangat lah ya. Temanku tuh ada yang 3 kali loh, Dit. Ada yang 3 kali. Yang ketiga kali dia 2016 ada dia temanku, dia juara juga 2016. Dia di 2015 dia masuk 30 besar bareng aku. Bareng saya kan. Waktu itu bareng saya masuk 2015, tapi dia gagal di penyisihan tahap akhir sebelum final. Jadi waktu setelah karantina ada penyisihan lagi tuh zaman kami dulu. Jadi 30 dikerucutkan dari 20. Nah, dia nggak masuk. Nah, saya masuk waktu itu. Tapi 2016 dia ikut lagi, alhamdulillah dia masuk, dan dia juara juga waktu itu. Gitu. Dia kan nasional. Enggak, dia nggak nasional. Tapi dia juara. Itu 3 kali dia, 3 kali ya. Artinya persisten kan. Betul. Ya gitu. Tuh kawan-kawan, jadi ini persisten. Jadi kalau satu kali gagal, coba lagi. Karena kegagalan tuh kan seharusnya kan memberikan kita semacam refleksi, ya enggak? Jadi kita berkaca tuh. Betul. Oh iya, kemarin saya ternyata kurang A. Waktu itu memang saya, kalau saya pribadi waktu itu saya nggak menguasai skill tampil gitu lah. Apa yang mau saya tampilkan? Oh iya, berarti saya harus belajar dong. Ya, ketika kita masuk dalam sebuah formasi itu, berarti kita harus proporsional kan, harus sesuai dengan keinginan itu. Iya kali formasi itu harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, enggak dong, kita yang harus menyesuaikan diri. Betul. Mengikuti kompetisi A, kita melihat berarti potensinya kita akan menjadi lebih baik dalam bidang A, maka menjadilah baik dalam bidang A itu agar menjadi bagian dari itu, dan kamu secara komplit menjadi baik juga gitu loh. Kalau sebelumnya enggak, berarti ada perbaikan dalam hidup kamu kan, kata Rasul kan gitu. Jangan hari ini sama seperti hari kemarin atau lebih buruk dari hari kemarin, tapi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah gitu, iya kan? Bener ya? Bener. Iya. Takut mencoba tuh adalah orang yang takut bertransformasi. Itu kegagalan yang paling sering dirasakan oleh orang banyak, ya kan? Dan takut itu datangnya dari setan. Setan itu adalah musuh nyatanya kita. Ya, kalau kita takut berbuat baik, kita takut memperbaiki. Kita memperbaiki diri itu berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Berbuat baik untuk orang lain sedekah, kasih infak, itu pada. Ini berbuat baik untuk diri kita sendiri dengan memperbaiki diri, ya kan? Nah, jadi jangan takut. Kalau kita takut mencoba A, berarti kita udah dihalang setan. Udahlah, kata setan, nggak usah lah, nanti kamu dipermalukan, nanti kamu itu. Setan tuh dan seneng kan? Oh iya ya, akhirnya dia menuruti kata-kataku kan kira-kira kan gitu. Saya memotivasi mahasiswa saya juga tuh yang belum selesai kuliah sampai saat ini, yang sudah lebih semester. Saya bilang, kamu menghargai diri kamu sendiri kalau kamu nggak selesai kuliah tepat waktu sebenarnya. Terlepas apapun masalahnya, tanggung jawab kita sekolah adalah menyelesaikan sekolah itu. Gitu. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Gitu. Setuju. Memperbaiki diri itulah berbuat baik kepada diri sendiri. Itu ya kutipan yang luar biasa. Memperbaiki diri dengan cara mengenali diri. Iya kan, kita kan otomatis hidup tuh harus baik ya, gitu ya, berbaik sama diri sendiri dan orang lain gitu. Luar biasa ya. Dosen Siap. ini ya, dosen ya. Jadi kita nggak usah kaget ya, kemampuan berbicaranya udah di atas rata-rata lah ya. Siap. Nih kayaknya bakal dapat hadiah nih Adit nanti ya. Iya. Terlalu banyak memuji ya. Lumayan lah ya di Mahkamah Agung. Oke. Mungkin ini terakhir ya Sir. Mungkin boleh deh
Sir kasih satu wejangan deh sebagai mungkin sebagai duta bahasa, sebagai akademisi, sebagai dosen dan sebagai ASN di Mahkamah Agung deh. Boleh kasih wejangan untuk anak-anak muda, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalan, bagaimana cara mereka untuk seperti agar bisa mencontohkan langkah Sir seperti itu. Siap. Saya membuat quote ini, saya sendiri membuat quote ini waktu saya SMA. Jadi Udah lama nih quote-nya udah berarti lama, udah lama. Saya tulis itu di meja, masih ingat betul saya. Quote-nya begini. Kita bisa itu bukan hanya karena kita mampu, tapi karena kita mau. Ya. Jadi kita bisa menjadi lebih baik bukan karena kita mampu bisa jadi lebih baik, tapi karena kita mau menjadi lebih baik. Itu. Jadi kunci awalnya mau dulu. Ya, masalah mampu atau tidak itu kan proses. Tapi kalau maunya udah nggak ada, berarti udah nggak bisa. Saya mau makan. Saya lapar. Saya mau makan. Saya tuh mau makan, tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma begini, duduk. Mau, ya kan? Mau, ya kan? Atau gini, saya mampu, ya kan? Contoh lain misalnya mampu. Saya mampu berbahasa asing. Saya nggak mau untuk memperbaiki. Saya nggak mau bergabung dengan komunitas yang bisa menambah meningkatkan pengetahuan atau kemampuan saya. Ya nggak bisa juga gitu loh. Ya, jadi betul, prinsipnya adalah kamu mau dulu dan kamu akan jadi mampu. Atau ketika kamu mampu maka jadilah mau supaya apa yang kamu dapat itu jadi lebih baik gitu loh. Gitu. Jadi sesuatu itu kita bisa bukan hanya karena kita mampu tapi karena kita mau. Nah gitu. Ya, kita mau menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kita mau berkontribusi kepada publik. Ya udah, mau dulu. Nanti kita coba temukan passionnya. Kita coba temukan jalannya gitu. Ya kan. Tapi mau aja nggak cukup ya, Mas Aditya. Mau aja nggak cukup. Tetap kita harus mampu. Ya. Mau aja nggak cukup tapi harus mampu. Artinya apa? Dua tuh harus masuk. Maksudnya kaitan gitu. Tapi mampu, mau dulu ya. Mau dulu. Karena kalau mau dia berarti belajar. Betul. Mampu gitu kan. Nah, kalau ada orang mampu dan dia mau, lebih baik lagi gitu. Jadi dua unsur itu harus keterkaitan. Mampu tuh bukan berarti pintar loh. Bukan berarti pintar. Mampu tuh ya. Saya mau ingin menjadi sesuatu, ya kan, belajar dan saya mampu karena saya mempelajari itu. Ya enggak? Apakah teman-teman sekalian di luar sana sudah bisa menghafal misalkan rumus misalnya kan rumus atau ini Pitagoras. Rumus Pitagoras gitu. Apa karena langsung lahir langsung bisa? Enggak kan? Pasti proses. Karena proses mau belajar akhirnya mampu menguasai gitu. Betul. Nah, ya enggak sih? Nah, jadi harus keterkaitan dua itu. Makanya saya bilang kita bisa tuh bukan hanya karena kita mampu, tapi karena kita mau. Ya, untuk mengiringi kemampuan dan kemauan tadi, maka saya mendukung dengan kata-kata yang saya buat sendiri. Saya suka bikin sendiri itu ya. Bagus. Saya buat tapi berbahasa Inggris ya. Let's take a change, break the challenge, make a change. Ambillah sebuah kesempatan. Let's take a change, kesempatan. And kemudian break the challenge, kalahkan tantangan, make a change, lakukanlah perubahan. Gitu. Ambil sebuah kesempatan, kalahkan tantangan itu, buatlah perubahan. Progress namanya. Betul. Boleh cerita juga nggak deh? Tapi udah mau berakhir ya. Apa ya? Dikit aja. Saya tuh Sir orangnya ini sama seperti prinsip Sir tadi. Ketika ada kesempatan dan itu sesuai dengan minat saya, langsung saya ambil. Gitu. Saya nggak kayak kalau orang kan ngomong, belum siap, saya persiapin dulu deh. Tahun ini, misalnya tahun depan ikut. Kalau saya nggak. Mau saya pada saat itu mampu atau enggak, saya ikut. Karena itu bagi saya itu kesempatan. Contohnya saya daftar beasiswa unggulan. Ya, saya baru tahu itu di 2 hari sebelum penutupan. Saya merasa kayak, coba aja dulu, betul. Kalau dari persyaratan ya bolehlah. Masuklah, saya masukin aja. Dan alhamdulillah lulus gitu kan. Jadi prinsip saya, apapun yang ada di depan mata saya pasti saya ambil. Coba pasti betul, kalau saya nggak ada saya tunda gitu saya. Kesempatan baik, iya kan, kesempatan baik itu. Dan di sini disclaimernya kita tidak menggurui, saya pribadi tidak menggurui, kami tidak mengajarkan bahwa ini yang baik, bukan mengatakan ini paling baik, tidak. Ada yang bisa ibroh, ya ada manfaat yang bisa diambil.
lebih baik kita sama-sama belajar gitu. Dan memang jika ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, ya mohon dimaafkan. Karena atau mungkin kami di sini masih masih terlihat kaku, ya itu namanya proses belajar. Proses belajar gitu, ya. Jadi mohon dimaafkan jika kurang berkenan di hati para pendengar dan Betul penyimak. sekali. Siap. Baik. Oke, kawan-kawan, mungkin sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita cerita, diskusi sama Sir Alan. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Tapi di episode kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa untuk terus berlangganan. Jadi kita pakai bahasa Indonesia ya karena duta bahasa ini kawan-kawan. Yang harusnya subscribe jadi berlangganan. Benar-benar. Jangan lupa untuk terus berlangganan channel ini. Sukai, beri komentar dan bagikan channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.